Oke, halo semua, balik lagi di channel Rocky Fauzi. Untuk video kali ini aku mau buat tutorial gimana cara kalian itu bisa terhindar dari ini ya, dolar kuning. Yang mana dolar kuning itu benar-benar apa ya, sangat 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 mendaunkan, sangat mendaunkan. Ya pokoknya sangat nggak bagus lah untuk para YouTuber pemula. Kalau dapat dolar kuning itu serasa kita itu sia-sia untuk bikin video YouTube. Kenapa sih dolar kuning itu jelek banget dan nggak disukai banyak konten kreator ya? Karena dolar kuning itu untuk penghasilan yang didapatkan dari iklan dari dolar kuning itu bisa bisa hanya setengah atau tidak sama sekali. Jadi kemungkinannya kalau nggak 50%, kalian itu nggak mungkin dapat iklan dari satu video itu. Nah, kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena di video-videoku yang dolar kuning, itu juga terbukti banyak yang komentar, Bang, kok ini di channel YouTube-nya belum ada iklannya, belum muncul iklannya. Nah, itu komentar itu sering muncul di videoku yang ini ya, yang di aplikasi 4K jam tayang untuk Android ini ya. Nah, jadi di video ini nih banyak banget yang berkomentar, kenapa kok channel YouTube-nya itu belum monetisasi gitu. Padahal bukannya belum monetisasi, tapi karena di video ini nih dapat dolar kuning. Nah, bisa kalian lihat sendiri di sini per tanggal mulai dari ya 50 hari yang lalu lah. 50 hari yang lalu itu aku mulai upload video dan itu aku karena masih awam dengan YouTube, karena untuk monetisasi itu ya mungkin baru sekitar 50-an hari ya channel ini monetisasi. Sekarang ini tanggal 31 Maret jam 6 pagi. Jadi karena aku itu baru pemula, jadi belum tahu salahnya itu gimana untuk dapetin ini dolar hijau ya. Karena di sini hampir rata-rata setiap video yang aku upload itu dolar kuning. Dan sebenarnya agak kecewa sih ya. Kecewa berat kenapa sih YouTube itu kasih dolar kuning? Padahal kayaknya nggak ada pelanggaran yang aku lakukan gitu. Memang sih sebenarnya untung-untungan juga kalian itu dapat dolar kuning atau enggak. Tapi tentunya ada cara untuk menghindari dolar kuning. Dan kalaupun aku punya cara untuk menghilangkan dolar kuning, bukan berarti aku juga bakalan langsung mengubah yang dolar kuning ini nih jadi dolar hijau semua. Nanti aku ceritakan juga kenapa aku nggak mau ubah dolar kuning ini jadi dolar hijau. Jadi, untuk cara menghindari dolar kuning, itu aku dapatkan caranya di akhir-akhir minggu ini ya. Baru beberapa hari ini aku tahu triknya untuk mendapatkan dolar hijau. Jadi untuk 7 hari terakhir ini aku nggak dapetin dolar kuning sama sekali. Jadi yang pertama yang perlu kalian ingat adalah setiap kali kalian mengupload sebuah video, itu jangan kalian langsung setting ke publikasi gitu. Jadi kalau kalian upload video, itu usahakan kalian di private dulu videonya. Jadi kalian private dulu videonya, kemudian barulah video itu kalian monetisasi. Nah, itu hal pertama yang perlu kalian ingat. Nah, kedua, itu adalah judul video kalian. Judul video yang akan dianggap dolar kuning itu sebentar.
Ada beberapa kriteria judul yang bisa menghasilkan dolar kuning. Contohnya RDP. Nah, jadi YouTube itu menganggap kata-kata RDP itu apa ya? Itu haram gitu. Jadi sama YouTube itu dikasih dolar kuning. Dan selain dari judulnya juga, kalian harus perhatikan dari deskripsi video. Usahakan setiap pertama kali upload video, kalian jangan tambahkan deskripsi terlebih dahulu. Nah, baru setelah kalian upload video, kemudian memprivate-nya, kemudian memonetisasi, dan kalau dapat dolar hijau, barulah kalian boleh menambahkan deskripsinya. Nah, kemudian ada yang namanya tag ya. Jadi YouTube bisa memfilter video kalian dan menjadikannya dolar kuning itu dari tag ya. Kalian harus perhatikan tag juga, itu jangan mengandung kata-kata yang terlarang oleh YouTube. Contohnya di sini aku kasih RDP, free RDP. YouTube itu sangat mengharamkan kata-kata gratis, free. Apalagi kalau mendownload sebuah aplikasi ilegal gitu. Itu nantinya akan terdeteksi dolar kuning. Nah, selain itu sebentar. Di sini sangat mengecewakan kalau kalian itu view udah mencapai 1000-an tapi hanya mendapatkan dolar kuning. Karena penghasilan dari dolar kuning itu sendiri sangat kecil, hanya 0, sekian dolar. Jadi sebanyak-banyaknya kalian dapat view bisa, kalaupun kita anggap 10.000 lah. 10.000 view itu kemungkinan kalian cuma mendapatkan $1. Yang mana kalau kalian dapatkan dolar hijau, harusnya dengan 10.000 view, itu kalian dapatnya itu $10. Jadi hampir 10 kali lebih kecil perbandingan antara dolar kuning dan dolar hijau. Nah, di beberapa kasus juga, jika kalian terlanjur mendapatkan dolar kuning, padahal kalian udah mengikuti cara-caraku sebelumnya, yang udah aku jelaskan sebelumnya ini, misal kalian masih tetap saja mendapatkan dolar kuning. Nah, caranya itu kalian upload ulang aja gitu. Jadi jangan diubah judulnya. Nah, ini kenapa dua video yang sama bisa beda dolar. Ini karena sebelumnya judul yang aku pasang di video ini yang berdolar kuning itu judulnya bukan ini. Jadi waktu itu aku kayaknya sih cara menghasilkan $30 dari blog. Jadi judul video ini sebelumnya bukan ini gitu. Nah, karena waktu itu aku ngasih judul cara menghasilkan dolar dari Blogspot, kan menghasilkan dolar kuning tuh. Akhirnya aku berusaha gimana caranya untuk mendapatkan dolar hijau. Nah, banyak cara yang aku lakukan, yaitu dengan mengganti judulnya menjadi tutorial lengkap untuk subscriber setia, tapi tetap aja di sini menghasilkan dolar kuning. Nah, dari situlah aku mau nggak mau mengupload ulang videoku yang durasinya agak lumayan panjang, 46 menit. Tapi ya untunglah karena aku nggak pakai kuota uploadnya, jadi nggak terlalu masalah ya untuk aku upload berkali-kali sekalipun. Nah, akhirnya kan aku upload tuh. Aku upload video baru dengan judul tutorial lengkap untuk subscriber pemula. Dan tentunya aku private dulu untuk videonya, barulah kemudian aku monetisasi, dan terakhir aku publikasi videonya. Nah, barulah di situ bisa menghasilkan dolar hijau. Dan untuk deskripsi videonya sendiri, di sini aku sama sekali nggak menambahkan
deskripsi video. Jadi di sini nggak ada tulisannya, kosong plong. Dan untuk tagnya sendiri juga aku nggak menambahkan, karena aku itu sangat antisipasi banget, takutnya nanti kena dolar kuning. Nah, untuk dolar-dolar kuning yang videonya udah aku publikasi, kenapa nggak aku dolar hijaukan saja? Itu kenapa kenapa ya? Karena takutnya kalaupun aku misalkan mau mendolar hijaukan yang video ini ya. Video ini mau aku dolar hijaukan. Nah, tentunya supaya mendapat dolar hijau itu harus mengganti judul ataupun menghapus deskripsi video dan juga tagnya. Tapi karena gimana ya? Karena aku juga nggak mau ambil pusing. Toh ya penontonnya juga cuma sedikit. Jadi nggak aku teruskan, aku urungkan niat untuk menghijaukan dolar-dolar kuningnya aku ini. Nah, apalagi kalau dalam satu video yang menghasilkan menghasilkan view banyak, padahal dia dolar kuning. Nah, kenapa ini nggak aku bikin dolar hijau aja? Banyak alasannya. Salah satu alasannya yaitu view-nya ini kan udah besar. Jadi kalau nanti aku acak-acak pengaturannya, takutnya YouTube malah menganggap nanti videoku itu melanggar aturan dan di-ban gitu. Jadi ada kemungkinan juga YouTube itu mendeteksi kalau kita terlalu sering mengubah-ngubah pengaturan monetisasi, judul, tag, ataupun deskripsi video, itu takutnya nanti YouTube mendeteksi kalian itu melakukan sebuah pelanggaran. Dan kalau sudah seperti itu sayang banget view yang udah kalian dapatkan 7.000. Di sini aku ambil contoh videoku ya. Contohnya video ini nanti terkena pelanggaran dan mengharuskan video ini untuk dihapus ataupun tidak publik gitu ya. Itu akan sangat sayang sekali, karena di video ini itu juga kan merekomendasikan videoku yang lainnya. Jadi takutnya kalau salah satu video dari videoku itu aku hapus ataupun aku ubah pengaturannya, takutnya nanti mempengaruhi ke video-video yang lain. Karena satu video ke video lain itu saling berkaitan. Jadi nggak semudah yang kalian bayangkan untuk mengubah pengaturan dolar, pengaturan judul itu. Kalau kalian mau ubah itu sebenarnya sangat riskan untuk algoritma dari channel YouTube kalian. Jadi saran aku sih kalau kalian udah monetisasi, jangan terlalu macem-macem gitulah. Jangan macem-macem. Jadi maksudnya jangan macam-macam itu jangan terlalu sering mengotak-ngatik pengaturan. Kalaupun kalian cuma ingin mengubah pengaturan monetisasi. Sebentar, aku contohkan dulu. Nah, ini monetisasi. Nah, midroll ini ya. Kalau kalian mau aktifkan midroll, itu masih aman gitu. Jadi kalau untuk sekedar mengubah pengaturan iklan dan mengaktifkan midrollnya, itu masih aman. Tapi kalau udah ke hal-hal yang lain, mengubah-ngubah settingan judul ataupun deskripsi, itu aku nggak terlalu menyarankan. Jika kalian mendapatkan dolar kuning di awal mengupload video, saran aku kalian langsung aja, nggak usah pikir panjang, upload ulang. Dan video yang dapetin dolar kuning itu langsung kalian private aja, atau boleh kalian hapus. Nah, mungkin untuk tutorial pada video kali ini aku cukupkan dulu. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.